Assalamualaikum. Kakak akan menjawab soal-soal yang ada di pelajaran tematik kelas 2, yaitu tentang hidup rukun. Nah, itu soalnya ada di soal yang pertama itu ada di halaman 2 ini. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun, semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Apa yang harus kita lakukan agar kerumunan di rumah tetap terjaga? Nah, itu pertanyaan. Pertama, itu ada si kakak yang jawab, kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku. Nah, bila aku, jawabannya adalah bila aku menghormati orang tua dan saudara. Ya, tuh. Jawaban si kakak yang ini. Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku menghormati orang tua dan saudara. Nah, kemudian adik menjawab juga. Kata si adik ini, kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku tidak membuat gaduh. Nah, itu ya. Jawaban si adik ini, kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku tidak membuat gaduh. Itu. Oke. Selanjutnya itu ada di soal selanjutnya itu ada di halaman 4. Nah, ini. Halaman 4. Perhatikan kata-kata yang dicetak miring pada teks. Ini ya. Perhatikan kata-kata yang dicetak miring pada teks. Nah, nanti kita disuruh memperhatikan kata-kata yang dicetak miring. Gabungkan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya disebut ungkapan. Nah, berarti arti yang berbeda dengan kata asalnya itu atau kata aslinya itu berbeda dengan artinya itu disebut dengan ungkapan. Ayo berlatih, katanya. Ajukan percakapan di bawah ini berdasarkan teks di atas. Nah, di sini ada ayah, ada kakak, ada adik. Nah, pertama ayah. Anak-anak, ayah membawa buah tangan. Nah, kemudian si kakaknya ini menjawab, merespon dari yang dikatakan ayah tadi. Ye, kata dia. Ye, terima kasih ayah. Aku akan segera membaca buku itu. Nah, jawaban dari kakaknya ini yaitu, ye, terima kasih ayah. Aku akan segera membaca buku. Itu ya. Kemudian si adik ini pula juga menjawab. Nah, itu, terima kasih ayah, mainannya bagus, gitu ya. Terima kasih ayah, mainannya bagus. Oke. Nah, diulang lagi. Lanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks di atas. Nah, ayah pulang dari toko. Nah, kemudian ayahnya berkata kepada anak-anaknya, anak-anak, ayah membawa buah tangan. Nah, buah tangan ini kan ungkapan dari hadiah sebenarnya kan. Kata aslinya kan hadiah. Tapi ungkapan dari hadiah itu adalah buah tangan. Nah, kemudian si kakak menjawab, respon, ye, terima kasih ayah, katanya. Aku akan segera membaca buku. Kemudian Udin juga menjawab, terima kasih ayah, mainannya bagus, ya. Kemudian soal nomor 8. Soal nomor 8. Nah, ini. Soal ini semua itu sesuai berdasarkan dengan yang ini ya. Yang ini. Berarti kita harus belajar dulu. Yang ini juga ya. Jadi kita harus belajar dulu. Nah, setelah kita belajar dan sudah paham, baru kita bisa mengerjakannya. Oke. Langsung kita jawab. Yang pertanyaan di halaman 8. Ayo berlatih. Hitunglah jumlah kubus berikut ini. Banyaknya kubus ada. Jadi kita tentukan jumlah kubus yang ada di sini, di sini, di sini. Baru nanti kita hasilkan. Oke. Itu
Yang ini pertama itu ada berapa kubus? Yang pertama itu ada tiap berdirinya tuh kubus itu ada itu 10. Berarti bila kita hitung semuanya itu adalah ada 100. Nah, ini ada 100 kubus. Nah, sedangkan ini yang ini ada 70. Nah, kemudian yang ini ada 8. Berarti kalau kita gabungkan menjadi 178. Oke. Jadi banyak kubus ada. Jadi banyak kubus ada 178. Banyak kubus ada 178. Ya. Dibaca berarti cara huruf ya. Dibaca itu berarti kita tulis hurufnya 178. Angkanya itu kita tulis di sini 178. Di sini kita tulis huruf dari bacaan 178. Kemudian yang nomor 2 itu jawabannya adalah ini ada 100, yang ini ada 70, dan ini ada 1. Kan itu akan cuma satu kubus. Nah, berarti kalau kita gabungkan menjadi 171, ya kan? Jadi banyaknya kubus adalah 171. Kemudian dibaca, nah kita buat model huruf pula. Tulis dengan huruf bukan angka. Oke. Ini tadi 100, ini 70, yang ininya 1. Sama dengan 171. Nah, kemudian soal yang nomor 3. Yang ini itu ada 200. Ada 70. Ada 7. Berarti jawabannya 277. Kenapa seperti itu, Kak? Karena ini menurut penjelasan bagaimana yang di atas, ini dihitung dengan ini sebagai ratusan, ini sebagai puluhan, dan ini sebagai satuan. Makanya ketika kita gabungkan menjadi, kalau ini menjadi 277 gitu. Oke. Kemudian halaman, ada soal lagi di halaman 10. Nah, ini tuh instruksinya, petunjuknya itu adalah nyanyikan kembali lagu Peramah dan Sopan. Berilah tanda, nah titik hitam ini pada bagian yang dinyanyikan pendek. Berilah tanda strip panjang pada bagian yang dinyanyikan panjang. Oke. Langsung kita jawab ya, karena adik-adik kan pengen jawabannya. Jadi yang kita buat titik hitam itu adalah di kata bu. Adakan, adanya. Nah, ada dibuat ya di titik-titik tuh. Di titik-titik tuh adik buat bu kan. Nya itu menunjukkan bagian nyanyi yang pendek. Kemudian sedangkan congkak itu adalah yang kita garis seperti ini. Oke. Tadi yang hitam kan? Oke. Dah, kemudian selanjutnya di bawahnya ini bunya itu seperti ini, kan dan nyanya itu titik sombong. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian di halaman soal di halaman 13. Nah, ini itu soal di halaman 13 ini. Ayo menulis katanya. Ya, ayo menulis katanya.
tunjuk simbol yang ini. Soal ini, tunjuk simbol sila-sila pada Pancasila. Kemudian tuliskan bunyi sila tersebut. Nah, simbol ke-1 itu bunyi silanya. Karena kita sudah belajar di atasnya, berarti kita tinggal lihat. Nah, kita tinggal lihat sila ke-1. Ya, sila ke-1. Bunyi silanya itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, di simbolnya itu adalah bintang. Nomor 1, ya. Oke. Yang sila ke-1, bunyi silanya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Terus simbolnya itu adalah simbol bintang, ini nomor 1. Soal nomor 2. Bunyi silanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jawabannya nomor 2, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol itu adalah simbolnya rantai, yang ini. Oke. Jadi ini 1, ini 2. Kemudian sila yang ketiga, yang ini. Jawabannya itu adalah Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Itu simbolnya adalah pohon beringin, yang ini. Yang keempat, bunyi silanya itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ulang lagi, bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya itu adalah kepala banteng, nomor 4. Simbolnya kepala banteng. Tulis di sini ya, di sini tulis. Di kolom ini tulis. Kemudian sila yang kelima. Sila yang kelima itu adalah bunyi simbolnya, bunyi silanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Bunyi sila yang kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, simbolnya itu adalah padi dan kapas. Nah, ini simbolnya padi dan kapas. Nomor 5. Padi dan